ya. Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk kita bersama bersahadi menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Pastikan hati kita ada di tempat ini, hati kita terpaut kepada Tuhan. Biarkan hati hamba itu tinggal Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh lagi dan lagi mengerti tentang hati-Mu, mengerti tentang rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku
semuanya? Siapa yang merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini? Ya, tadi menikmati pujian. Saya bersyukur, saya terharu bukan karena sedih, tetapi bersuka cita karena pada pagi hari ini saudara semua masih diberikan satu kesempatan untuk datang. Ya, saya boleh melihat Ibu Lastri boleh hadir saat pagi hari ini. Ya, keluarga Bapak Januar, keluarga Mbak Lis, almarhum Bapak Gandhi, siapa lagi ya, Pak Robi. Ya, ini pun di atas masih kosong ya. Tetapi kami bersyukur ya, kita menyambut semuanya dengan penuh sukacita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Apapun yang saat ini sedang kita alami, mungkin kesulitan-kesulitan hidup masih kita jalani saat ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus nggak meninggalkan kita sendirian, saudara. Ya, seminggu ini serasa cepat sekali berlalu ya, cepat banget hari-harinya. Ya, ini nih saya udah beres nanti firman Tuhan ya. Nanti kalau sampai di rumah, udah lagi ya. Nanti cepat sekali waktu itu berlalu ya. Nah, saudara, dalam seminggu ini jejak kebaikan apakah yang saudara tinggalkan buat orang-orang di sekeliling saudara, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kasih, orang yang kita temui? Sudahkah kita meninggalkan jejak kebaikan? Tidak jarang orang tua menginginkan anaknya bisa mengikuti jejaknya. Contohnya, jika ada orang tua yang berprofesi, salah satunya misalnya menjadi dokter, biasanya ia ingin nanti ada salah satu anaknya bisa mengikuti jejaknya. Pengen dong anakku ada yang jadi dokter juga gitu ya. Atau misalnya ada orang tuanya yang memiliki perusahaan, dia juga menginginkan nanti anaknya ada yang bisa meneruskan usahanya, mengikuti jejaknya. Bahkan orang tuanya yang hamba Tuhan pun ya pasti punya keinginan nanti anak-anaknya bisa juga mengikuti jejaknya. Tetapi terkadang hal tersebut tidak sepenuhnya bisa direalisasikan, karena tiap orang itu punya cita-cita, punya kehendak sendiri, ataupun keadaan kehidupan yang berbeda dengan yang diharapkan. Itu yang tadi profesinya jadi dokter, punya perusahaan, tapi kan tidak setiap orang juga memiliki kesempatan yang sama ya. Tetapi setidaknya orang tua yang baik pasti menginginkan kehidupan anaknya itu lebih baik daripada dirinya, betul? Nggak ada yang menginginkan ya udahlah bapaknya misalnya nggak bisa memberikan yang terbaik, ya udah kamu terima nasib aja. Enggak. So, orang tua yang baik pasti akan terus berdoa supaya anaknya ini lebih baik dari dirinya. Harus sekolah, biar bagaimanapun kamu harus pintar. Itu orang tua yang baik. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan tentang mengikuti jejakmu. Ini huruf besar ya. Saudara, saya menemukan quote, boleh ditampilkan grafiknya, berkata begini: Your children will follow the footsteps that you leave for them. Ya. Anak-anak akan mengikuti jejak langkah kaki yang ditinggalkan bagi mereka. Nggak bisa kita pungkiri ya, seorang anak di dalam keluarga pasti ada ngikutin jejak orang tuanya, ngikutin jejak ayahnya atau ibunya, baik itu sifatnya, kalau tadi kan secara profesi atau pekerjaan gitu ya. Tapi ada yang ngikutin nih ya. Apa yang kita tinggalkan, jejak apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, untuk orang yang kita kasihi. Kita akan belajar dari salah seorang raja Israel, yaitu Yosafat. Sebagai ayat pembuka, kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai yang ke-6 ya. 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai yang ke-6. Kita akan perhatikan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Siapa Yosafat? Yosafat ini adalah anak seorang raja yang bernama Asa.
Waktu itu Israel sudah terpecah menjadi dua, ada Israel Utara dan Israel Selatan. Dan Yosafat ini kedudukannya ada di tanah Yehuda, jadi dia keturunan dari Yehuda, ya. Selatan dipegang oleh keturunan dari Salomo. Saya nggak akan bercerita pecahnya Israel seperti apa, nanti saudara bisa baca di seluruh Tawarikh ini, ya. Tetapi yang kita pelajari tadi yang pertama, ya, Yosafat mengikuti jejak moyangnya. Selama kita hidup, hidup tuh nggak selalu mulus, saudara. Nggak bisa seperti diharapkan seperti di jalan tol mulus gitu, ya. Bahaya malah sebetulnya. Banyak mungkin kesulitan-kesulitan yang harus kita tempuh, permasalahan demi permasalahan yang harus kita hadapi. Tetapi kita belajar dari Yosafat, dikatakan dia punya ketetapan hati untuk mengikuti jejak Tuhan. Ini poin pertama. Ya, kita harus punya ketetapan hati. Mengikuti jejak Tuhan itu harus mempunyai ketetapan hati, komitmen. Ya, secara sadar saya mau mengikuti jejak Tuhan, mau mengikuti perintah Tuhan. Kita sadar bahwa tidak semua orang tua atau moyang kita mewariskan sesuatu yang baik. Setiap manusia nggak sempurna. Sama seperti papahnya Yosafat ini. Tapi Raja Asa, saya baca, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Melakukan apa yang benar, walaupun nenek moyangnya ada juga yang melakukan hal yang jahat, gitu ya, mendirikan berhala-berhala. Sehingga pada di zaman Yosafat ini, Yosafat menyingkirkan, artinya dikatakan dia tidak menyembah Baal. Bukit pengorbanannya masih ada itu menyembah Baal, karena sesuatu dosa yang sudah merajalela itu sukar untuk dibasmi, ya. Tiap orang harus punya kesadaran sendiri untuk melepaskan dosa itu. Tuhan udah menebus, tapi kalau kita nggak mau dikekeuweuk istilahnya, ya, dosanya, yang akan bisa, saudara. Saudara harus punya ketetapan hati untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Yang pertama adalah ketetapan hati. Katakan bersama-sama, ketetapan hati. Ketetapan hati. Ya. Kalau saya boleh membacakan sedikit di 2 Tawarikh 15, ya. Ini latar belakangnya, ya. Di dalam 2 Tawarikh 15 nanti saudara bisa baca keseluruhannya. Saya mau baca ayat 3. Di sini dikatakan, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Perhatikan saudara, ya, bahwa zaman sebelum Yosafat itu, jadi waktu Asa mau menjadi raja, itu sebelumnya dikatakan lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Mereka menyimpang, mereka berbuat dosa, ya, tanpa ada ajaran daripada imam. Maka bersyukurlah saudara, kalau saudara setiap minggu masih bisa datang ibadah, masih ada yang memperingatkan saudara, ya. Hamba Tuhan juga manusia, nggak sempurna. Saya pun terus belajar, berjuang tadi, ya. Yobel bilang, aduh, menata hati. Kesulitan hidup itu kadang menghimpit kita sehingga akhirnya iblis tuh mau mencuri sukacita kita, hari-hari kita, gitu. Itu tuh kita tuh harus netepin hati. Aku mau ikutin jejak Tuhan. Kalau enggak, udah deh, kita pasti ada dosa yang datang, disambar aja gitu, ya. Nah, Yosafat ini pun melihat kehidupan ayahnya. Tapi ayahnya pun bukan orang yang sempurna, saudara. Kalau saya baca dikatakan pada hari-hari terakhir, Asa ini dikatakan sempat ditegur oleh Nabi dan dia sakit hati. Dia sakit hati, dia marah, ya, ketika ditegur. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami sakit kaki, dikatakan, dan sampai akhir hidupnya dia nggak mencari pertolongan Tuhan, mencari pertolongan tabib-tabib. Ya, saya bukan menjudge Asanya, tetapi saya baca kisahnya bahwa dikatakan Asa, tapi Tuhan tetap mengasihi dia loh. Dicatatnya dikatakan bukan Asa berbuat jahat, Asa lakukan yang benar. Itu ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Mungkin kadang-kala hati kita belum bisa menerima keadaan yang terjadi, sehingga kita mudah dengan sakit hati. Padahal Tuhan udah bilang, udah, lepaskan sakit hati, disimpan. Ya, akhirnya yang rugi kita sendiri. Tapi bukan berarti Tuhan jadi mengabaikan dia. Tuhan tetap mengasihi dia. Kita harus belajar. Saat pagi hari kita belajar dari Yosafat, dia memiliki ketetapan hati pokoknya untuk
mengikuti jejak moyangnya. Pasti dia meneliti hukum yang benar. Oh, ini nenek moyangku ini berbuat dosa nih, yang ini benar, dan dia berketetapan hati untuk mengikuti jejak Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua adalah mencari Tuhan selama hidup dan mengikuti perintah Tuhan. Yosafat dikatakan mencari Tuhan dan tidak mengikuti Israel yang lain. Saat itu yang saya bilang ya, terpecah dua. Tetapi dia tidak terpengaruh oleh bagian yang lebih besar, yang berlaku tidak benar, yang menyembah Baal. Tapi dia sendiri tadi, satu memang berketetapan hati. Dan dikatakan dia mencari Tuhan selama hidup. Mencari Tuhan. Sudahkah kita mencari Tuhan selama hidup kita? Berapa lama kita hidup di dalam dunia ini? Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup pagi hari ini pun. Kalau saudara saat ini ada di sini, itu bukan karena buat gagah kita. Amin. Bersyukurlah saudara mencari Tuhan yang benar, ya, tidak mencari kesenangan dunia ini. Ada banyak mungkin kesempatan kita diperhadapkan ke pilihan, mau ikut Tuhan apa ikut dunia. Ada banyak pilihan-pilihannya kadang menggoda kita. Nantilah lain kali ibadahnya. Tetapi saudara, kalau saudara sudah punya ketetapan hati, itu nggak akan goyang saudara. Hari Minggu udah waktunya ibadah, kecuali saudara nggak bisa bangun, maksudnya bangun misalnya sakit nggak bisa bangun, saudara akan berketetapan hati, pasti udah disiapin. Nggak ada lagi kamus gini, kesiangan, gitu ya. Itu kalau udah capek banget, ya bablas gimana ya caranya. Tapi tadi gini, kalau orang udah berketetapan hati pasti udah disiapin sebelumnya gitu. Saya agak salut juga sama Kiki ya. Dia hari Minggu itu, saya terima kasih ya buat Kiki yang udah bukain pintu gereja tiap Minggu pagi. Itu juga merupakan satu bantuan yang luar biasa buat kami loh gitu. Dan dia kalau hari Sabtu kita kan suka mau Kiki, jangan telat ya besok gitu ya. Enggak, si unik gitu ya. Pokoknya kalau takut telat, saya nggak tidur, oh jangan sampai nggak tidur gitu ya. Tapi dia selalu standby, gitu ya, kecuali dia sakit gitu. Nah itu satu contoh kecil. Itu orang yang berketetapan hati, nggak bisa diganggu gugat. Diajak keluar kota pun dia bilang, wah ngelewatin hari Minggu. Kita sih kemarin ngasih kebebasan buat Kiki. Nggak apa-apa Ki, sama keluarga nikmatin. Tapi hari Minggunya nggak bisa ikut ibadah, Kiki nggak jadi ikut. Nggak apa-apa, berarti itu kan dorongan Roh Kudus. Ya, itu salah satu contoh, makanya sekarang jadi dikemukakan gitu. Pas nih ya. Jadi mencari Tuhan selama hidup dan mengikuti perintah Tuhan, tidak bergoyang saudara. Itu yang dilakukan Yosafat ya. Tadi di ayat yang keempat, 2 Tawarikh 17 ayat 4, ia mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya. Jadi dia bukan mengikuti gini ya, ngikutin teladan ayahnya nggak sempurna kan, tapi dia mencari Allah ayahnya. Amin. Yuk katakan sama-sama, mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Aku mau mencari Tuhan, ya, umur hidupku. Yang ketiga, dikatakan miliki ketabahan hati. Miliki ketabahan hati. Yosafat ini memiliki ketabahan hati, yang dikatakan di 2 Tawarikh 17 ayat 6 dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara, orang yang tabah hati ini dikatakan ia akan kuat menghadapi hal-hal apapun, termasuk hal yang mengganggu harga dirinya. Saudara, kadang manusia terlalu tinggi harga dirinya. Ketika harga dirinya diusik, ayahnya aja gitu ya, ditegur loh sama Nabi, berarti kan negornya asal-asalan. Kamu salah, ditegur, dia sakit hati, dan akhirnya yang rugi dia kan gitu. Tetapi Yosafat ini juga mengalami teguran, saya baca ditegur sama Nabi, tapi dia nggak marah. Dia nggak marah, yang dikatakan dan akhirnya dia itu perlu ketabahan hati. Orang yang nggak tabah hati, dia nggak akan menerima teguran, saudara. Ya mungkin kalau kita menerima teguran pasti, aduh nggak enak ya. Bisa kesel, bisa marah, tapi jangan simpan sakit hati. Itu jelas-jelas saya baca kalau bapaknya dia sakit hati, menyebabkan penyakit dalam tubuhnya. Jadi yang rugi diri sendiri. Nabinya sih, ya kan dia menyampaikan apa pesan Tuhan gitu ya. Tapi Yosafat ini mau belajar. Dia belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Oh, ada yang salah nih. Saya belum sempurna melakukannya, ditegur dia nggak marah.
dia lakukan. Terbukti ya ketika dia menghadapi teguran itu, dia terus aja melakukan perintah Tuhan, ya. Tetap komitmen walaupun sekelilingnya berbeda dengan dia. Saya nyimpang dikit ya. Sama halnya seperti Ruth. Lagi hari Jumat saya membagikan firman mengenai Naomi dan Ruth. Saya nyimpang dikit gini. Di kisah Ruth itu, mungkin gini, setiap orang kadang atau pernah mengambil keputusan yang salah. Sama seperti keluarga Elimelech. Elimelech ini adalah suaminya Naomi, ya. Mereka hidup berkecukupan, tapi waktu itu di tanah Bethlehem sedang terjadi kelaparan. Karena mereka punya uang, mereka pindah ke Moab dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai Moab, Elimelechnya meninggal. Dan Naomi menjadi seorang janda, ditinggalkan bersama 2 anaknya. Dan mereka tinggal selama 10 tahun di sana. Anaknya sampai menikah dengan orang Moab, dikatakan. Tetapi mereka nggak jadi kaya. Mereka nggak jadi berhasil di tanah negeri asing itu. Karena mereka keluar dari rumah roti, dari kota perkenanan Tuhan. Dan tinggal sebagai orang asing di negeri Moab. Sehingga akhirnya kedua anaknya pun mati. Setelah 10 tahun kita nggak ada yang tahu ke depan terjadi apa. Itu rencana manusia. Mungkin dia berpikir dengan uang yang aku punya, aku mau tinggal ke luar negeri, aku mau hidup enak di sana, aku menghabiskan masa tua di sana. Tetapi bisa berubah dalam sekejap. Sehingga akhirnya Naomi harus kembali ke tanah Bethlehem dengan tangan yang kosong. Sehingga waktu teman-temannya melihat, itu Naomi, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena segala kepahitan telah terjadi dalam hidupku. Mungkin hal ini sedang terjadi dalam hidup kita saat ini karena keputusan-keputusan yang salah. Tetapi jangan menyerah, saudara. Jangan pernah kita terpuruk dalam keputusan. Misalnya kita udah salah milih nih. Aduh, aku udah salah jalan nih Tuhan. Jangan terus di situ dihakimi jadinya diri kita sendiri ya. Tapi kita harus bangkit sama seperti Yosafat ini. Dan tadi karena saya menyimpang ya, kembali ke Ruth. Ruth ini luar biasa, dia kan dari tanah Moab dikatakannya, yang tidak kenal Allahnya orang Israel. Tetapi ketika dia masuk ke keluarga Naomi, setidaknya Naomi ini pasti mengajarkan sesuatu yang baik walaupun kepahitan hidup terjadi dalam kehidupannya. Sehingga mantunya ini ikut dia loh. Yang satu kan balik lagi ke negerinya. Tapi Ruth ini jadi Ruth ya. Ruth ini luar biasa. Dia ada perkataan begini, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itu perkataan luar biasa, bukan karena diri dia, tetapi Ruth sudah berketetapan hati untuk memilih. Itu orang yang berketetapan hati. Sama kembali kepada Yosafat ya, dia punya ketetapan hati. Kalau udah punya ketetapan hati nggak akan bisa diganggu. Orang mau ngomongin apa, kamu nggak boleh gini, udah aja. Tapi ketetapan hati yang baik, mengikuti jejaknya Tuhan, mencari Tuhan, nggak diganggu-gugat. Jangan kekeh gini ya, aku punya prinsip sendiri tapi nggak berdasarkan firman Tuhan. Uang udah kayak gini, ya udah jalannya kayak begini, bukan seperti itu. Tapi milikilah prinsip ketetapan hati untuk mengikuti jejak Tuhan, bukan jejak manusia. Kita melihat orang tua bisa kecewa, melihat orang lain bisa kecewa, tapi kalau kita mengikuti Tuhan nggak pernah kecewa. Kesulitan apapun yang kita hadapi, ayo kita terus semangat. Kemarin Sis Maya juga menyampaikan tentang semangat. Orang kalau nggak ada semangat, gimana bisa bangkit, saudara? Karena orang yang dikatakan nggak bersemangat itu mengeringkan tulang. Tulang ini kan berguna untuk tubuh kita. Orang kalau udah vitamin tulangnya habis di dalam tubuh, orang nggak bisa jalan, betul nggak? Sakit gitu, ya. Tetapi ini berbicara tentang begini, walaupun kita mungkin mengalami sakit, tetapi roh kita semangat, tulang rohani kita ini harus dipelihara, harus kuat, sehingga punya ketetapan hati untuk mengikut Tuhan, mencari Tuhan, dan memiliki ketabahan hati melewati berbagai rintangan hidup. Amin. Ya. Yang ketiga, coba sama-sama katakan gini, ketabahan hati. Ketabahan hati. Jadi saudara ingat 3 poin ini ya, bahwa aku mau berketetapan hati mengikuti jejak Tuhan. Aku mau terus mencari Tuhan. Itu harus diucapkan, saudara. Jadi nggak akan tergoyahkan yang lain. Berikan aku ketabahan hati. Aku mau tabah, biarin orang juga yang mau
mungkin ingin menjatuhkan kita, ya. Kesenangan-kesenangan dunia juga ada di sekeliling kita, tapi kita harus memiliki ketabahan hati, ya. Puji Tuhan. Yang keempat, tadi saya ketiga ya. Yang keempat lupa ke Kevin. Yang keempat adalah tetap mengandalkan Tuhan, ya. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, saudara. Di saat kesulitan datang melanda, ada kadang godaan untuk kita mengandalkan manusia. Tetapi carilah Tuhan terlebih dahulu, andalkan Tuhan. Yosafat selalu menerapkan perintah Tuhan, itu tandanya dia mengandalkan Tuhan. Di dalam 2 Tawarin 20 ayat 3 dikatakan gini. Waktu itu Moab sama Amon mau menyerang kerajaan mereka. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berpuasa. Ini adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan. Semua disuruh puasa. Nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Nggak dia bilang, ayo kita kerahkan. Wah mau diserang nih, kita bikin strategi. Enggak. Yang dilakukan Yosafat pertama kali adalah mencari Tuhan. Ngambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyuruh berpuasa. Ya. Kemudian di ayat 26-nya, di pasal yang sama, 2 Tawarin 20 ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah Ujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah Ujian hingga sekarang. Saya nggak baca keseluruhan ayat, tapi intinya ketika Yehuda ini disuruh berpuasa, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yosafat. Kamu nggak usah berbuat apa-apa. Bayangin, dihadapin sama dua bangsa yang kuat mau berperang, nggak usah lakuin apa-apa. Kamu ke lembah Ujian tadi dikatakannya, memuji Tuhan. Jadi Yosafat nyiapin pasukannya bukan untuk berperang, tapi untuk memuji Tuhan. Aku yang berperang ganti kamu. Dan itu kejadian, saudara. Akhirnya Amon sama Moab itu yang akhirnya berperang, dan mereka diam aja. Ketika musuhnya kalah, mereka menjarah harta-harta bangsa itu, ya. Lihat, saudara, Tuhan bisa memberikan kelimpahan buat mereka. Pada saat itu mereka terjepit, tetapi mereka nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Itu tandanya orang mengandalkan Tuhan. Di saat ini mungkin kita mengalami posisi yang terjepit. Sekarang katanya zamannya susah, betul. Cari uang susah, cari kerja susah. Tapi kalau kita memikirkan kesulitan itu, kita bisa stres. Ada kadang-kala juga saya ketika lagi diem gitu, ya, saat ini kami keluarga lagi ngerintis usaha jualan snack, nggak apa-apa, ya. Jualan snack, Tuhan bukakan jalan gitu. Waktu saya bungkusin gitu, ya, untungnya masih sedikit gitu. Tapi itu kadang itu mengganggu nih pikiran saya. Ini kapan ngumpulnya uangnya gitu. Tetapi saya sama suami saya kerjakan, ya, mulai dari pengepakan, terus ngepresin plastik, terus mendistribusikannya, gitu ya. Kalau barang dagangannya laku, kita senang. Terus kalau misalnya, ya nggak laku, nggak apa-apa, Tuhan berkati. Itu harus punya ketabahan hati, saudara. Nggak mudah kecewa, jangan, udah deh, nggak usah dagang lagi, gitu. Itu contoh, ya, contoh. Tapi emang ini kami alami, gitu. Tiap orang yang di dalam dunia ini memang harus berusaha. Ada kalanya kita berada di atas, gitu ya. Diberkati, maksudnya secara jasmani. Tetapi itu bukan satu kunci gini, ya. Kalau ketika kita lagi diberkati, puji Tuhan. Tapi lagi susah, aduh tabung dari Tuhan. Pusing nih, boro-boro mikirin ibadah yang tak ya, uang juga gak punya nih, mau ngasih kolektor juga gak bisa. Kadang kita terlalu pusing mikirin itu, akhirnya kita gak dapat berkat, saudara. Tetapi Yosafat dikatakan memutuskan untuk mencari Tuhan, puasa, saudara. Ketika saudara mungkin, aduh hari ini nggak tahu ya mau makan apa. Kalau tujuannya ke jasmani, nanti saudara beneran nggak dapat makan, saudara. Tapi kalau saudara, Tuhan, aku percaya Tuhan akan menyediakan, ya udah puasa aja. Tapi puasa bukan karena terpaksa, ya. Puasa aja, nggak akan mati, saudara. Tiap hari Rabu di sini ada doa puasa. Kami selalu terus motivasi, yuk ikut doa puasa. Jangan, aku sakit mah. Itu berarti tandanya masih bisa dapat makanan. Tapi kalau orang yang udah dihadapkan nggak bisa makan, ya puasa pasti. Ya nggak bisa makan nih, gitu.
puasa, tapi jangan puasa secara terpaksa. Cari Tuhan, berdoa berlutut, Tuhan, aku percaya Tuhan akan menguatkan aku. Ya, kadang-kadang kita kan mintanya, Tuhan, aku lagi susah nih, berkati aku ya. Tapi ganti ya doanya, Tuhan kuatkan aku untuk melewati masa-masa sukar ini. Aku percaya Tuhan sedang memegang tangan aku dan menguatkan aku. Tuhan tolong aku supaya aku nggak berontak, melepaskan genggaman tanganku ini dari Tuhan. Itu perlu ketabahan hati, ya. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Yosafat, dan saya juga belajar bahwa dari firman Tuhan ini betapa dahsyatnya kuasa pujian dan penyembahan kepada Tuhan ketika kita melakukan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu jangan lewatkan, saudara. Kalau saudara sehari-hari tiap hari memuji Tuhan, itu puji Tuhan. Tetapi kalau saudara tiap hari pun tidak sempat untuk memuji Tuhan, jangan hari Minggu juga waktu pujian penyembahan juga dicuri, saudara. Jadi usahakan saudara datang sepagi-paginya di gereja, ya, supaya saudara nggak kehilangan waktu memuji menyembah Tuhan. Jangan datang pas mau firman Tuhan datang gitu ya, nggak dapetin itu rohnya, hadirat Tuhan kayak gimana. Pada pagi hari ini saya udah nyiapin hati nih, puji Tuhan ya, dan hadirat Tuhan saya boleh rasakan dari tadi. Aduh, pengen nangis gitu. Pengen nangisnya bukan karena sedih, tapi bersyukur gitu atas kebaikan Tuhan. Itu kalau kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita semangat lagi ya untuk melakukan hal yang dulu kita lakukan ketika kita pertama cinta mula-mula sama Tuhan Yesus. Ya, jadi harus dilakukan dengan menggebu. Ya. Aduh, hari ini telat nih, minggu depan Tuhan aku jadi nggak telat. Itu harus diperbaharui, jangan makin telat, tapi harus makin baik datangnya. Ya, amin. Amin. Ya, jangan tinggalkan bagian untuk memuji Tuhan. Ayat terakhir di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini merupakan satu ayat, sebetulnya ayat yang harus difavoritkan sama kita dan harus diingat sepanjang hidup kita. Dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, kita baca sama-sama ya, supaya saudara juga bisa hafal ayat ini ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ya. Nggak ada jalan lain, saudara. Jadi jejaknya Tuhan yang harus kita ikuti, jangan jejak yang lain, jangan jejaknya si iblis. Karena dikatakan iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kok kita mau yang ngikutin jejaknya gitu. Tapi Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita mau hidup berkelimpahan kan? Siapa yang di sini mau hidupnya berlimpah? Bukan hanya harta loh, ya. Bukan bicara soal harta, berlimpah, sukacita, damai sejahtera. Bisa tadi ya diberikan ketambahan luar biasa, itu namanya kelimpahan. Ya. Itu jangan nyimpang dikatakan. Belajar untuk tunduk dan taat dan merendahkan diri. Ya, puji Tuhan. Ayat-ayat terakhir di Ayub 23 ayat 11 dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ini huruf besarnya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Jangan nyimpang ke kiri sama kanan. Ikutin jejaknya Tuhan. Kalau jejak itu paling bisa dilihat kalau saudara berjalan di atas pasir, betul ya? Kalau dia berjalan di atas pasir kelihatan dong. Kalau misalnya saya jalan di atas pasir gitu, ini ninggalin jejak kan. Kalau anak kecil lucu loh, kalau anak kecil gini ya, ngikutin dari belakang, dia nyamain jejaknya, ya ngikutin. Itu luar biasa kalau taat, dia nggak nyimpang ke yang lain, dia akan masuk ke dalam jejak orang tuanya yang lebih besar. Kita pun demikian. Tuhan meninggalkan jejak buat kita, jejak kebaikan, kelimpahan, luar biasa lah, pemulihan, kesembuhan gitu. Kita jangan nyimpang, Tuhan nyimpang dikit atau ke sini tapi ikutin jejaknya Tuhan. Jejak kita pasti lebih kecil. Ya, Tuhan yang besar jejaknya, itu ikutin. Jadi nggak bisa melihat, aku nggak bisa melihat jejak Tuhan, gede kok gitu jejaknya. Yaitu kita harus tadi berkomitmen untuk mencari Tuhan. Kalau dalam hidup kita aja nggak punya kemauan untuk berketetapan hati mencari Tuhan gitu ya, ya itu kan pilihan kita. Akhirnya kita mudah menyimpang. Bener nggak kelihatan tuh, atau pura-pura nggak kelihatan, udah menyimpang ke sini gitu ya.
Di dalam Mazmur 17 ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Amin. Ya. Oke. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Jadi 4 hal ini biar terpatri dalam hidup kita. Kita harus berketetapan hati. Saat ini kesulitan apapun yang melanda, ataupun saat ini saudara masih hidupnya fine-fine aja, tetap berketetapan hati untuk mencari Tuhan, berketetapan hati untuk mengikuti jejak Tuhan, mencari Tuhan, punya ketabahan hati menghadapi segala hal walaupun itu menyinggung harga diri saudara. Tuhan, aku mau belajar tunduk sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Bisa aku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, tetap percaya saudara. Ku percaya kasih Tuhan itu selalu ada, kasih-Mu serta ku percaya, percaya berkat-Mu ada.
adalah bukti rasa syukur dan kami mengagumi Engkau dari apapun juga Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang besar. Di penghujung ibadah kami percaya Engkau hadir dan tetap menyertai kami Tuhan. Aku diberikan yang terbaik untuk kami semua pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua janji-janji Tuhan. Dan biar kami terus mengikuti jejak Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus selalu mencari wajah-Mu. Kami selalu Tuhan Yesus memiliki ketabahan hati. Dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, jejak Tuhan tidak pernah salah. Kami akan menuju kebenaran dan kemuliaan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, setiap kami yang datang pada hari ini sudah mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan, pertolongan itu sedang on the way dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Dan kami akan memuliakan Tuhan Raja di atas segala raja. Dan kami juga bisa menjadi saksi buat keluarga kami, buat teman-teman kami, mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudara, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Tuhan